Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Sebelumnya, bagi penonton yang belum subscribe channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan klik tombol notifikasinya agar mengetahui update video terbaru dari saya. Dan tentunya itu juga mendorong saya untuk terus bersemangat membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara atau hal yang terkait, begitu ya. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan unboxing ya. Sebetulnya bukan unboxing sih, karena barusan saja ini saya buka ya, re-unboxing lah tepatnya. Ini tadi barusan saya buka untuk paketnya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu tadi, maka saya buka, dan ini untuk paketnya. Nah, langsung saja dalam pembahasannya agar mempersingkat waktu. Nah, ini ialah paket yang saya terima, itu yaitu sebuah badik tumbuk lada. Tetapi untuk tumbuk lada yang ini bukanlah tumbuk lada Melayu, melainkan tumbuk lada Karo. Begitu, bisa dilihat daripada rancang bangunnya ya, untuk pakaiannya. Nah, kalau ini disebut hulu kepala ayam ya, hulu kepala ayam. Dan untuk pakaiannya ini sendiri full tanduk kerbau. Jadi ini full tanduk kerbau, begitu. Untuk paketnya ini kemarin saya dapatkan, kemudian baru sempat tadi saya buka ya. Saya mendapatkannya langsung dari Tanah Karo, salah satu teman saya. Nah, kalau dilihat ini hanya sejengkal ya, dari hulu sampai kepada ekor belakangnya ini, ekor bawahnya ini. Jadi hanya sejengkal. Nah, untuk tumbuk lada yang seperti ini saya informasikan terlebih dahulu. Ini bukanlah ageman atau badik yang digunakan untuk bertempur, tidak. Kalau ukuran kecil ini hanya digunakan untuk ritual-ritual tertentu, seperti misalnya para dukun ataupun tabib yang memerlukan untuk rampaian bunga ataupun membelah jeruk. Inilah yang digunakan. Salah satunya dalam masyarakat Karo itu ada namanya ritual Air Pangir Kulau ya. Air Pangir Kulau itu ialah satu ritual untuk mengusir roh jahat ya, yang dilakukan oleh masyarakat Karo, Air Pangir Kulau, dan itu memerlukan rampaian bunga dan jeruk. Jadi untuk membelah atau merajang daripada sesaji itu dengan tumbuk lada seperti ini. Jadi kalau untuk yang tumbuk lada yang kecil ya, itu tidak digunakan untuk bertempur, tetapi untuk alat ritual. Nah, baik, mari kita lihat isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Kalau dari bilahnya ini tidak terlalu tua ya, tidak terlalu tua, tetapi cukup berumur ya. Kita lihat bisa dari karakter warna dari besiannya, logamnya ini tidak begitu berkilat ya, tetapi tidak bisa dikatakan ini pusaka lama. Ini termasuk baru, begitu. Nah, kalau kita ukur ini untuk bilahnya paling sekitar 12 cm, begitu, dari ujung bilah sampai dengan tegelan. Nah, yang dimaksud dengan tegelan itu mungkin di Jawa dikenal dengan metuk ya, yaitu satu bagian daripada pusaka yang menghubungkan antara bilah dan puting atau besi di dalam ini.
Nah, ini disebut di dalam kaidah atau pakem karo ialah tegelan. Jadi dia tidak lepes begitu saja, tetapi membentuk lingkaran di sini, begitu. Begitu juga dengan tumbuk lada kaidah atau pakem Melayu ya, juga ada tegelannya. Tetapi untuk di Melayu bukan tegelan disebut, tetapi bekening atau kening, begitu. Jadi beda daerah dan beda daerah itu beda penyebutan. Nah, jadi untuk badik tumbuk lada karo ini dia memiliki rancang bangun yang tersendiri. Jadi dia berbeda dengan tumbuk lada pada umumnya di tanah Melayu ya. Kalau karo dia untuk bilahnya cenderung lurus. Dia lurus kemudian dengan keruncingan yang sangat ekstrim. Jadi ujung bilahnya ini runcing yang sangat ekstrim begitu. Jadi dia lurus, kemudian ujungnya sangat ekstrim runcingnya, begitu ya. Berbeda dengan tumbuk lada, pakem atau kaidah Melayu. Kalau Melayu dia agak melengkung, begitu. Nah, seperti contoh ini ya. Salah satu tumbuk lada saya yang berpamor. Nah, ini Melayu, rancang bangun Melayu karena ia agak melengkung dan untuk keruncingannya itu tidak pala ekstrim ya, berbeda. Jadi ujung keruncingannya ini sangat berbeda. Kalau yang karo dia memang pada umumnya sangat runcing ya. Kalau di Melayu dia tidak pala runcing begitu. Ini berpamor. Jadi mungkin kalau direndam air warangan untuk bagian besi atau bajanya ini akan menghitam. Kalau bagian pamornya ini mungkin akan menjadi putih begitu. Tapi ya tidak perlulah, saya tidak akan mewarangi ya begitu. Biarkan saja seperti ini. Dan ini bila baru ya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Jadi untuk yang karo dia lurus, yang Melayu dia agak melengkung. Jadi untuk tumbuk lada di dalam masyarakat Karo itu berbagai fungsi ya. Ada untuk ritual, ada memang untuk senjata pusaka. Umumnya memang kalau untuk ritual memang ukuran yang kecil. Total paling hanya sejengkal dari ujung hulu sampai kepada ekor. Begitu. Kalau bilahnya paling ini hanya 12 cm. Jadi beda ukuran, beda fungsinya, begitu. Nah, kenapa dikatakan tumbuk lada, di Karo dikatakan tumbuk lada dan di Melayu itu tumbuk lada ya? Sebenarnya begini, banyak terjadi saling mengklaim bahwasannya tumbuk lada itu mutlak milik Karo. Ada yang mengatakan tumbuk lada itu milik Melayu. Sebenarnya itu tidak perlu kita perdebatkan ya, karena kalau untuk antara Karo dan Melayu, khususnya di Melayu Delia itu terjadi asimilasi kebudayaan yang sangat erat begitu. Jadi mau dibilang Karo itu boleh, mau dibilang dari Melayu itu boleh. Jadi kita tidak perlu fanatik akan wilayah ya untuk pusaka ini. Karena kalau itu yang menjadi perdebatan, kita akan terus ribut dan itu tidak menciptakan satu keadaan yang kondusif. Sebenarnya kalau kita belajar tentang pusaka ini, semakin banyak literasi kita, semakin banyak data kita, itu kan kita bisa mengcompare. Dan lama-lama itu akan ada muncul pemahaman-pemahaman baru, jadi kita lebih open-minded begitu. Ya bisa ya dibilang tumbuk lada dari Karo, boleh. Dibilang tumbuk lada dari Melayu itu boleh karena satu kepulauan ya, masih sama-sama Sumatera. Jadi sangat masuk akal kalau memang itu terjadi asimilasi. Tetapi kalau di Karo dia memiliki rancang bangun tersendiri. Itulah uniknya tumbuk lada rancang bangun Karo, dia lurus. Begitu. Jadi memang tumbuk lada di masyarakat Karo itu memiliki berbagai fungsi ya. Berbagai fungsi sesuai dengan ukurannya. Kalau untuk ukuran yang kecil seperti ini, itu untuk peralatan ritual para dukun ataupun para tabib, begitu. Kalau untuk yang lebih panjang itu memang untuk senjata pusaka ya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus belajar. Dan saya pun sebenarnya masih belajar juga ya. Jadi dengan kita makin banyak membaca, pemahaman kita
bertambah luas, itu tentu akan membuka cakrawala pikiran kita. Kita lebih open minded. Jadi kita tidak terkungkung dalam satu pemahaman saja, begitu. Jadi kita tidak sebatas hanya saling mengklaim begitu. Itu sangat tidak apa ya, sangat tidak kondusif lah. Jadi yang terpenting bagi kita ialah belajar dan terus belajar. Kemudian tingkatkan rasa kecintaan kita, rasa kepedulian kita kepada pusaka-pusaka Nusantara. Baik, sampai di sini dulu video kali ini ya. Singkat saja. Dan sekali lagi jangan lupa mohon di subscribe dan klik tombol notifikasinya. Yang mensubscribe dan mengklik tombol notifikasinya, saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.